Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang hanya Viking. Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Streamer YouTube Chris Bob alias Adimas Firdaus saat ini tengah diburu polisi seusai dilaporkan karena dugaan penghinaan terhadap supporter klub bola Persib Bandung dan masyarakat suku Sunda. Polisi melakukan pelacakan di sejumlah lokasi lantaran keberadaan Chris Bob yang berpindah-pindah. Sebelumnya, aksi penghinaan yang dilakukan Chris Bob ini viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Muhammad Nandri. Selamat siang Nandri, bagaimana perkembangan kasus ini? Lokasi mana saja yang sudah didatangi oleh polisi untuk menemukan Chris Bob? Ya, terima kasih rekan Siska dan selamat siang Sobat Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar masih terus melakukan pengejaran terhadap seorang konten kreator, yakni Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan sebutan Resbob dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terhadap konten bermuatan rasis, di mana Resbob ini menghina salah satu suku, yakni suku Sunda, dan ini pun menjadi viral dan ramai hingga sejumlah laporan masuk ke dalam cyber Polda Jabar. Namun dari laporan itu semua hampir sama, yakni aduan terkait pencemaran atau hinaan atau bermuatan rasis. Namun hanya satu kelompok yang ditindaklanjuti oleh Polda Jabar terkait kasus ini, dan Resbob sendiri sudah dilakukan pengejaran hingga ke sejumlah tempat seperti di Jakarta, yakni polisi sudah mendatangi kediaman dari Resbob sendiri hingga bertemu dengan orang tuanya. Kemudian Resbob pun dilakukan pengejaran hingga ke wilayah Jawa Timur, di mana ada dua lokasi di sana, yakni Surabaya dan juga Pasuruan. Kemudian polisi juga sempat melakukan atau bertemu dengan kekasih dari Resbob sendiri untuk mendalami informasi lebih lanjut, seperti itu, rekan Siska. Baik, lalu total ada berapa laporan polisi yang dibuat untuk menindak Resbob dan juga siapa saja yang melaporkannya? Kalau untuk laporan sendiri ada sejumlah beberapa ya, seperti dari pendukung Persib Bandung yakni Viking, kemudian dari Aliansi Sunda Ngahiji, Rumah Aliansi Sunda Ngahiji, kemudian ada dari beberapa organisasi masyarakat juga, seperti itu, Siska. Baik, kemarin sempat beredar kabar bahwa rumah Resbob ini digeruduk oleh massa imbas kasus penghinaan tersebut. Apakah hal ini benar dan juga apa yang disampaikan oleh polisi? Kalau untuk kediamannya sendiri, untuk di Jawa Barat, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas, itu tidak ada rumah Resbob sendiri di wilayah Jawa Barat. Kemungkinan itu di wilayah lain, seperti misalkan entah itu Jakarta atau di mana, seperti itu, Siska. Baik, lalu apa imbauan polisi terhadap Resbob ataupun terhadap masyarakat terkait dengan penanganan kasus ini? Ya, Kabid Humas sempat meminta dukungan moral dan juga doa dari masyarakat Sunda maupun seluruh Indonesia, dan meminta kepada masyarakat yang melihat Resbob atau Adimas Firdaus ini bisa melaporkan ke pihak berwajib untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, dan meminta kepada masyarakat untuk tidak gegabah yang bisa menimbulkan kerugian, dan juga kepolisian meminta kepada orang tua Resbob sendiri jika ada komunikasi dari Resbob untuk segera memberitahukan kepada pihak kepolisian, seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri melaporkan terkait update terkini soal kasus dugaan penghinaan Resbob. Selamat bertugas kembali. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya sampaikan bahwa perkembangan dari video konten viral yang disampaikan oleh salah seorang influencer yang terkenal dengan Resbob, ya, dan nama lengkapnya yaitu Saudara Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan. Ini tampak tanggal lahir di Jakarta, kemudian sebagai pelajar atau mahasiswa dan provinsi DKI, ini alamatnya, ya.
dan alamatnya ada Bidara Cina MT Haryono, residen Jalan Hotel Iskandar Dinata, Jakarta. Rekan-rekan sekalian, bahwa dari hasil patroli kami, di samping kami mendapatkan profil nama aslinya, kami juga telah melakukan penyelidikan ya sejak awal terkait dengan beberapa lokasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan di beberapa kota. Kami sampaikan bahwa pendekatan kami adalah isi dari konten itu adalah merupakan konten ujaran kebencian ya, dan juga bentuk permusuhan kepada kelompok atau suku ya, yang ada di konten itu adalah menyebutkan suku Sunda, dan ini membuat reaksi yang sangat keras dari masyarakat Sunda secara keseluruhan. Dan setelah itu kami juga mendapatkan laporan polisi ya. Ada beberapa kelompok masyarakat di sini kami sampaikan ada dua. Ya, yang pertama adalah kelompok pendukung Persib Bandung atau Viking, dan yang kedua adalah elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji. Ya. Ini dengan nomor polisi dari yang pertama tadi ada LPB 674 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat pada tanggal 11 Desember 2025, dan ini disampaikan oleh saudara pelapornya adalah Ferdi Rizky Adelia dan satunya lagi adalah Denny Suwardi. Rekan sekalian, terhadap dengan LP ini kami sampaikan karena objeknya sama. Yang kami juga dapat informasi ada laporan yang diterima oleh SPKT Polres Bandung. Nanti kita satukan karena objeknya sama, nanti tetap akan satu yang kita ajukan. Adapun perkembangan dari upaya kepolisian saat ini, kami sampaikan bahwa rekan-rekan sekalian, kami dengan tim kami telah melakukan pelacakan di beberapa lokasi. Ya, kami sampaikan saja lokasi yang pertama kali dapatkan itu adalah alamat Jakarta. Kita juga sudah mengunjungi ke rumahnya ya, dan kita ketemu orang tuanya juga, dan kami juga melakukan pelacakan ke daerah Jawa Timur ya. Ada dua lokasi di sana, yaitu Jawa Timur ini Surabaya, kemudian juga di Pasuruan, dan kami di sini telah bertemu dengan pacarnya ya. Informasi dari penyidik ini yang melakukan penyelidikan, dan yang bersangkutan juga telah berpindah lagi ke arah barat, yaitu Jawa Tengah. Saat ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan tersangka ini di lokasi manapun. Tentu saja kami minta dukungan ya, dukungan moral dan doa dari masyarakat Sunda maupun seluruh Indonesia, karena tentu saja ini mengundang reaksi yang cukup kuat ya, tidak hanya suku Sunda tapi seluruh Indonesia, di mana apabila sukunya ini dihina tentu pasti tidak mau, dan ini menjadi pelajaran yang baik buat transportnya agar tidak melakukan lari. Dan yang ketiga, himbauan saya adalah kepada masyarakat yang menemukan, melihat dan sebagainya bisa laporkan kepada kami. Jangan melakukan tindakan yang gegabah ya, yang bisa menimbulkan kerugian daripada pelapor tersebut ya. Dan yang berikutnya juga kami juga kepada orang tuanya, saudaranya, yang apabila ada komunikasi intens dari Resbob ya, agar melaporkan kepada kami dan disarankan untuk menyerahkan diri kepada kami ya, sehingga untuk proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami demikian, dan mungkin ada pertanyaan lagi. Dan kemarin kan ada ramai nih isu di media sosial adanya pengerudukan rumah Resbob di Bandung, itu benar atau tidak, Dat? Sejauh ini kami tidak mendapatkan alamat Resbob yang ada di Jawa. Berarti informasi itu sementara tidak benar ya, kami harapkan untuk kondisivitas masyarakat di lapangan maupun juga di media sosial, silakan tetap kondusif ya. Percayakan kami minta dukungan untuk rekan-rekan semuanya, masyarakat Sunda, untuk bisa menangkap segera pelaku ujaran kebencian dan Ulah streamer YouTube Resbob alias Adimas Firdaus yang menghina suku Sunda dan penggemar klub bola Persib Bandung menuai reaksi keras dari sejumlah pihak, termasuk kampusnya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau UWKS yang telah menjatuhkan sanksi drop out.
Rektor UWKS RR Nugrahini Susantina Wisnujati dalam video yang diunggah pada Minggu 14 Desember menyampaikan, Resbob selama ini tercatat sebagai mahasiswa semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun Resbob tak mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Nugrahini memahami kemarahan masyarakat Sunda terkait ulah Resbob yang diduga melakukan penghinaan. Ia lantas menegaskan komitmen UWKS terhadap nilai kebinekaan dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Tindakan dari Resbob ini telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, mengaku sakit hati saat dimintai tanggapan soal ulah Resbob. Ditemui di Bandung Minggu 14 Desember, Herman mengatakan meski sakit hati, dirinya memilih menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini ke aparat penegak hukum. Herman pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam merespons kasus ini. Adapun saat ini pihak Polda Jabar tengah memburu keberadaan Resbob yang disebut berpindah-pindah. Resbob sendiri sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasusnya tersebut. Polda Jabar kemudian melakukan profiling terhadap akun yang digunakan pelaku dan telah memulai proses penyelidikan awal. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam keterangannya mengatakan pihaknya tetap menyelidiki kasus ini meski Resbob sudah meminta maaf. Adapun dugaan awal Resbob melakukan penghinaan karena ingin meningkatkan akunnya. Hendra menyebut kasus ini telah dilaporkan oleh sejumlah pihak namun hanya satu yang diterima karena objek yang sama. Sementara itu, Resbob sudah mengakui bahwa kesalahannya telah menimbulkan kegaduhan publik. Melalui video klarifikasinya Kamis 11 Desember, Resbob juga mengaku telah mendapat banyak teguran akibat ucapan kasarnya terhadap Viking dan masyarakat Sunda. Resbob mengklaim dirinya tak sadar sudah mengucapkan kalimat sensitif tersebut karena saat kejadian dirinya mengonsumsi alkohol. Lebih lanjut, Resbob menceritakan bahwa dirinya diasuh oleh keluarga yang berasal dari suku Sunda. Resbob pun berdalih bahwa perkataannya tersebut bukanlah bentuk ujaran kebencian, yang menekankan bahwa dirinya tak pernah bermasalah ataupun membenci orang Sunda. Salam sejahtera untuk kita semua. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap suku Sunda. Izinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengecam keras segala bentuk ucapan, tindakan maupun perilaku yang mengandung unsur diskriminasi, ujaran kebencian, dan pelecehan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdiri atas nilai luhur kewijayakusumaan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keberagaman budaya, toleransi, serta persatuan dalam bingkai kebangsaan. Kami percaya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk merendahkan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan peraturan rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 170 tahun 2023 tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
serta hasil rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa pada hari Minggu 14 Desember 2025. Berdasarkan rapat Rektorat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa dan demi menjaga integritas institusi serta nilai-nilai kebangsaan yang kami junjung tinggi, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan NPM 2452 0017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO berdasarkan keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 324 tahun 2025 sejak ditetapkan keputusan Rektor tanggal 14 Desember 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.